Halo teman-teman, kembali dengan gua Retno. Kali ini kita akan mereview PC gua guys ya. Oke, jadi sebelum gua mereview semuanya, jadi gua ingin memberitahu kepada kalian kalau sebenarnya PC ini adalah PC untuk kaum mendang-mending seperti gua guys ya. Karena gua untuk mencari part-part ini semua, gua menggali dalam guys ya. Dan by the way, ini semua adalah part baru. Dan yang gua incar dari PC ini adalah estetika, performance, dan harga ya guys ya. Jadi kita akan menekan harga sebudget lah pokoknya. Jadi apa aja part-part yang ada di dalam sini, langsung aja kita lihat. Tapi sebelumnya gua ingin menghidupkan PC-nya, dan PC-nya udah gua custom pakai tombol seperti ini guys ya. Jadi tinggal kita tekan. PC-nya hidup dan akan tampil di monitor juga. Tapi monitornya nggak bisa kalian lihat karena ketutupan PC guys ya, karena meja gua juga kecil, ruang gua juga kecil guys ya. Oke, jadi yang pertama di dalam PC gue yang akan gua kasih tahu pada kalian adalah motherboard. Motherboard yang gua gunakan di sini adalah motherboard dari Gigabyte bertipe B650MK yang versi pertama guys ya. Alasan gua milih motherboard ini karena harganya di sekitar 1,8 juta dan memiliki 4 slot RAM. Walaupun ya kalau di DDR5 itu nggak kepake karena bakal menurunkan speed RAM-nya. Dan yang kedua, dia itu port USB-nya berlimpah guys ya, banyak. Sebenarnya gua sedikit menyesal ya kenapa gua ngambil yang ini, tapi ya ada motherboard yang sama tapi bukan dari Gigabyte. Dia slot RAM-nya cuma ada 2 keping, tapi dia sudah built-in WiFi. Tapi ada satu lagi kurangannya, yaitu port USB-nya. Di sini dia bisa pasang USB Type C 2 guys ya, di depan satu, di belakang satu. Dan untuk portnya sangat berlimpah guys. Ada 8 USB port di sini dengan ya USB port yang biasa atau 2.0 tuh ada 4 ya guys, ada banyak juga ternyata. Tapi sisanya di atas 3.2 sama ya 3.1 Gen 1 guys ya. Di depan juga ada, dan di depan ini nanti kita bicarakan. Lanjut dari prosesornya, gua menggunakan Ryzen 7 8700F. Kenapa gua pilih itu? Karena yang pertama dia udah 8 core 16 thread, dan yang kedua dia adalah prosesor model terbaru, dan yang ketiga murah. Boleh dibuka dulu. Anjay. Dengan harga 2,5 jutaan kita bisa mendapatkan prosesor gen terbaru dan Ryzen 7 guys ya. Dan itu udah luar biasa banget untuk kaum mending seperti gua, karena gua belinya yang tray. Tapi nggak tahu kenapa gua dikasih box sama fan-nya juga. Dan ya itu best performance dan value for money buat gua lah ya. Itu udah kaum mending banget daripada kita pilih gen-gen yang Ryzen 7 7700 atau berapa lah, lupa gua. Itu harganya masih di atas 3 sampai 4 jutaan guys ya. Sedangkan yang ini walaupun dia seri F tapi sudah harganya 2,5 juta guys ya. Yang kedua, RAM. Gua menggunakan RAM DDR5 6000 mega transfer per second ya kan, dari Team Group guys ya, dari Team Group T-Force Delta. Gua menggunakan 2x16 GB yaitu 32 GB ya, untuk ya multitasking lah, bisa buka OBS sama streaming segala macam. Itu udah lumayan bagus lah 32 GB. Sebenarnya gua mau 64 GB tapi gua kepikiran kalau itu lumayan mubazir dan harganya mahal. 2 keping RAM ini dihargai 1,8 jutaan guys ya. Penyimpanan, gua sebenarnya ada pro kontra ya. Penyimpanannya gua menggunakan untuk penyimpanan utama sebenarnya ada 2, tapi ya cadangan 1, dan yang paling kontroversial itu ya yang pertama, yaitu SSD Phenom RX Gen 4 Ultra 500 GB. Bisa kalian tengok video gua sebelumnya mengenai Phenom RX ini, yang itu ya banyak yang nonton dan banyak yang komen juga, banyak yang beritahu gua kalau ini segala macam, itu segala macam. Tapi tenang guys ya, untuk spek yang seperti itu guys, itu murni kesalahan Phenom RX-nya ya. Dari sellernya juga sudah mau berniat mengganti, tapi gua belum mau menggantinya karena ya gua mau tahu ini bakal mati atau tidak. Kalau cuman speednya yang turun kita udah tahu lah ya itu bakal mati sebenarnya. Tapi gue pengen tahu kalau speednya turun bakal matinya kapan.
SSD yang kedua gua menggunakan Kyo Kaizen 512 GB ya. M.2 NVMe PCI Gen 3x4 guys ya. Harganya 300 ribuan ya. Mentok-mentok 400 ribu lah sama ongkir guys ya. Sedangkan Phenomerex ini harganya 512 ribu. Sebenarnya di dalam PC ini terdapat beberapa penyimpanan ya. Ada SSD yang udah kita lihat tadi itu untuk NVMe Gen 4 sama Gen 3. Habis itu ada 4 harddisk SATA 3. Yang pertama itu harddisk 3 TB dari Seagate, itu ukurannya 3,5 inci ya. Habis itu sisanya Toshiba, Seagate, WD itu masing-masing 500 sama 1 tera. Jadi total penyimpanan di sini ada 1 tera, 1, 3, 4, 5. Ya, total ada 5 tera penyimpanan di dalam PC menang-mending ini. Dan untuk harddisk sebenarnya kenapa gua masukkan? Sebenarnya itu harddisk gacha guys ya. Tertulis itu baru, tapi untuk harddisknya gua nggak sarani harddisk yang gua pakai ya, walaupun harganya murah, tapi ini masih termasuk harddisk yang abal-abal guys ya. Gua beli dari toko yang ya reseller lah gitu ya. Harganya murah, tapi kayaknya ini harddisk KW, jadi ya udahlah. Untuk harddisk yang 3,5 inchinya gua nggak sarankan beli, tapi kalau kalian mau beli silakan, terserah kalian. Dan untuk 2,5 inchinya atau 2,5 inci itu gua beli yang bekas guys ya. Jadi itu full gacha. Ada full gacha, ada yang dari laptop gua yang udah lama. Ya itulah ya. Total penyimpanan harganya itu sekitar 1 juta. The next day. Totalnya 2 juta untuk penyimpanan guys ya. Dan itu dapatnya 5 tera. Udah lumayan bagus lah. Itu cost efektif banget. Lanjut, kita menggunakan cooling CPU dari Digital Alliance 360 IO. Itu harganya sekitar 600 ribuan, 610 ribu mungkin, gua udah lupa. Kenapa gua pilih ini? Karena ini udah 3 fan guys ya. Udah mantap lah, performance-nya udah nggak usah ditanya. Tapi untuk garansi gua nggak tahu. Ini kan merek buatan Indonesia, rebranding ya, merek Indonesia, sorry. Perintilan selanjutnya gua menggunakan WiFi card karena motherboard ini tidak ada WiFi cardnya. Itulah yang gua bilang gua menyesal. Tapi menyesalnya sedikit, tidak terlalu banyak, karena ada kurangan ada kelebihannya lah dari setiap produk ya kan. Dan itu kekurangan yang ada di sini ya cuman itu WiFi card. Jadi gua pakai WiFi card terpisah dari Intel AX210, harganya ya 400 ribuan. Sudah menggunakan WiFi 6E sama Bluetooth 5.2. Lanjut, perintilan selanjutnya itu di kipasnya ya. Gua beli kipas tambahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Yang punya Digital Alliance ini sebenarnya bagus-bagus aja, tapi ya gua nggak sur lihat kipasnya karena yang nggak senada. Jadi gua cari yang senada, yang itu apa nih mereknya? Pokoknya Infinity lah, yang ada bolong-bolongan tengahnya seperti ini. Jadi gua cari yang senada, harganya satu pieces itu ada yang 70 ribu, ada 100 ribu, dan ya kita ratakan aja lah, totalnya itu 800 ribu guys ya. Kurang lebih lah sama ongkir karena gua juga di Medan guys ya. Dan selanjutnya yang terakhir mungkin ini ya, casing kita dari game Max ya. Kenapa gua pilih ini? Karena ini harganya 800 ribu, termasuk murah atau mahal gua nggak tahu, tapi ini sesuai dengan looks gua. Dulu waktu tahun 2010 ya, tahun 2021, zaman-zaman Covid atau zaman-zaman apalah itu ya, gua melihat YouTuber itu kalau ngerakit pakai kayak gini tuh harganya mahal guys. Jadi gua mencari-cari ya kan, ada PC yang 300 ribuan tapi dia nggak akuarium seperti ini, dan ya nggak gratis fan juga. Ini juga nggak gratis fan ya guys ya, tapi ya gitulah ya. Sebenarnya ada juga yang murah, yang 300 ribuan yang kayak seperti ini, tapi dia kecil dan tidak ada port USB-C-nya guys ya. Itu aja kelemahan darinya. Terus untuk PC ini sebenarnya lumayan lebar. Untuk kabel manajemennya lumayan bagus lah guys ya. Nanti terakhir gua bakal kasih tunjuk pada kalian bagaimana cara gua melakukan kabel manajemennya ya. Jadi kalian bisa lihat seberapa buruknya gua melakukan perapian kabel, jadi bisa kalian lihat nanti ya. Oke, gua udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya total racikan PC ini mungkin harganya sekitar 16 sampai 17 jutaan lah guys ya. Itu kalau nggak dihitung sama pas tambahannya, sama tidak ditambah sama WiFi cardnya, kipas tambahannya, yang lain-lain lah kayak kabel SATA itu nggak dihitung ya guys ya. Karena kabel SATA ada gratis, ada yang beli juga. Harganya juga gua pilih yang murah ya, karena ya artis buat apa ya mahal-mahal ya kan. Kalau kalian
kalian mau lihat monitor gua bakal pakai dual monitor ya, walaupun ya over budget ya. Oh sorry guys, gua belum ngasih tahu GPU yang gua pakai ya guys ya. Jadi gua menggunakan dari Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti 16GB dan gua dapat di harga 6 juta doang guys. Harga yang lumayan bagus ya guys ya. Dari performance-nya itu nggak ada yang di limit dan VRAM-nya juga besar, 6 juta ya bolehlah ya. Tuh game-game berat itu udah masih bisa, dan kalau beberapa tahun kemudian ada RTX 6060 ya, mungkin gua bakal upgrade ke 6060 tapi tidak ke 5060 karena ya gua baru beli coy. Ya dan ini performanya juga masih bagus banget pula. Gua bisa mainkan banyak game yang belum pernah gua mainkan sama sekali. Dan ini PC termahal, harganya seperti harga motor gua yang baru. Gua juga udah mainkan beberapa kali di channel gua udah mainkan Miside sama Yomawari. Sebenarnya ada gua mainkan Detroit, kenapa nggak gua upload karena kepanjangan episodenya dan gue ingin have fun aja mainnya. Mungkin kedepannya gue bakal live streaming aja guys ya. Dan ya begitu aja lah. Untuk peripheral gaming yang gue pakai ya nggak penting lah guys ya. Mungkin kalian penasaran sama tombol on off ini, tapi ya kalian bisa beli ini harganya sekitar 30 ribuan ya guys ya. Dan sebenarnya gue bisa buat sendiri, gue punya banyak stoknya. Tapi entah kenapa gua pengen beli aja gitu, karena kalau kita buat sendiri tuh kan ya quality control kita lah gitu ya kan, nggak bisa kita apa-apain ya kan, takutnya ya nggak perlu takut sebenarnya, tapi ya udahlah pokoknya gua beli dan harganya segitu, silakan aja. Kalau kalian mau beli juga mau sama seperti gua, PC gua ini harganya nggak bakal sama lagi untuk sekarang karena beberapa komponen sudah naik seperti GPU udah naik jadi 7 juta sekarang ya. Kipas-kipasnya juga udah naik ya. Ada juga yang turun, bisa kalian cari. Kalau Infinity ini sebenarnya ada yang murah, ada yang 30 ribuan mungkin ya kalau kalian bagus dari yang bekas segala macam ya. Terus cooling fan-nya sebenarnya ada juga yang murah dari ya bukan dari Digital Alliance, atau yang kalian mau cari yang lebih murah lagi bisa dual fan, boleh-boleh aja. Tapi gua kenapa pilih yang ini karena ya gua mau PC gua ini yang pertama dan terakhir guys ya, kalau bisa di upgrade lah gitu. Karena ya gue YouTuber kecil. Jadi ini adalah isi dari perkabelan PC gue guys ya. Dan ya ini WD Sigit WD. Dalam sana ada ya. Oh ya gue lupa bilang, gue pakai masih sama ya, gak berubah dari episode kemarin. Ini masih pakai Aerocool Lux 750 watt yang kata orang itu bakal dar, tapi gua belum merasakan darnya. Dan ya beginilah ya guys ya, agak semrautan kabelnya, tapi karena ini cukup luas nih, luas banget guys, sangat. Ini jarak ke sini nih, luas ini, cocok lah untuk gua yang nggak bisa nyusun perkabelan guys ya. Jadi terima kasih buat yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu supaya channel makin berkembang, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.